Hey yo, welcome back to the class. Jadi ini adalah desain faktor terakhir yang akan gue jelasin di dalam series COVID 2019. Ya ini desain faktor 10 dan 11. Dan jika lo masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan aja via komen atau kirim email juga boleh. Nah, pengertian dari desain faktor ini yang mungkin jadi terakhir kali ya, adalah faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesuksesan implementasi teknologi informasi di sebuah perusahaan gitu. Nah, kita sudah bahas ini dari mulai enterprise strategi, enterprise goals, risk profile, INT related issues, threat landscape, terus ada compliance requirements, role of IT, sources model for IT implementation methods, dan pada akhirnya kita akan sampai ke dua faktor terakhir, yakni teknologi adoption strategy and enterprise size. Oke. Teknologi adoption strategy sesuai dengan judulnya bahwa ini adalah apakah sistem atau aplikasi yang diadop oleh perusahaan itu adalah termasuk ke dalam first movers, followers, atau slow adapter. Artinya apa? Artinya jika dibandingkan dengan rumpun bisnis yang sejenis gitu loh. If you are not business entity, maka ya bandingannya dengan government mungkin ya. Aplikasi pemerintahan dan lain sebagainya itu juga bagian dari situ. Nah, first mover artinya lu adalah perusahaan yang sedang lu teliti, termasuk salah satu pembaharu gitu loh di langkah bisnisnya. Misalkan aja payment method yang dulu memang ada, tapi yang menjadi first mover kemudian mengubah paradigma berpikir orang tentang transaksi, itu mungkin bisa jatuh kepada GoPay ya, produk Gojek. Nah itu dengan misalkan lu ada bisnis dan lu mengadopsi cara pembayaran GoPay, itu adalah salah satu first mover gitu loh di dalam dunia bisnis transaksi, atau disebut juga bagian fintech gitu loh. Terus kemudian ada followers. Follower itu adalah perusahaan yang mengikuti tren yang sedang berkembang itu apa, dan ketika itu tren ini masih belum menjadi salah satu sentimen pasar ya. Jadi teknologi ini memang masih common newcomers gitu, lalu kemudian ikut-ikutan ngadopsi misalkan aja Web3 di tahun 2014 silam. Nah itu lo termasuk ke dalam golongan followers karena beberapa sudah mulai blockchain dan lain sebagainya sudah dimulai. Terus kemudian slow adapter itu adalah generasi yang menunggu, perusahaan yang menunggu tentang stabilitas. Jadi bukan slow adapter tuh bukan entitas bisnis atau organisasi yang lamban gitu lah. Bukan lamban ya, dalam artian negatif. Maksudnya dia tuh masih melihat kecenderungan untuk bisa melihat melihat tentang stabilitas, terus kemudian kontinuitas dari suatu sistem atau aplikasi sebelum akhirnya memutuskan untuk juga menggunakan gitu. Biasanya perusahaan itu perusahaan-perusahaan gede karena mereka sudah memiliki proses bisnis yang kompleks, sehingga nggak mudah kalau misalkan dia harus adopsi teknologi yang baru, sehingga mereka harus perlu memastikan bahwa environment di dalam sistem yang akan diadopsi itu sudah benar-benar oke. Nah ini juga mungkin yang terjadi pada mobil listrik ya, ketika mobil listrik itu sekarang naik ke step followers, di mana beberapa diantaranya sudah mulai populer dan lain sebagainya, sementara perusahaan-perusahaan yang sudah stable di bidang otomotif itu masih belum
begitu yakin dengan industri ini mungkin karena secara environment mobil listrik masih belum terbukti proven. Karena apa? Karena kita harus melihat jangka panjang dari penggunaan baterainya terutama itu bisa berapa lama dan how much you have to pay for changing and replacing gitu loh. Jadi menurut gue itu contoh baik kalau misalkan kalian ingin tahu seperti apa sih teknologi adopsi strategi seperti itu. Jadi melihat kontinuitas, melihat stabilitas, baru setelah itu over. Mereka dan perusahaan ini cukup pede karena mereka sudah memiliki captive market sendiri, niche market sendiri, market mereka sudah kebentuk. Jadi ketika mereka sudah keluarkan produk yang secara produk yang baru, akhirnya misalkan Toyota dengan mobil listrik full 100%, maka dia akan sangat ditangkap oleh pasar gitu loh. Cuman itu tadi, dia masih melihat stabilitas dan kontinuitas dari sebuah teknologi, yakni baterai mungkin ya. Itu salah satu contohnya. Jadi slow adapter bukan berarti dia lamban, tapi dia masih mempertimbangkan. Itu bahasa bijaknya. Nah, dari enterprise size, dari sisi skala jumlah besar enggaknya suatu perusahaan tuh di dalam COVID-19 itu dibagi dua. Yang pertama itu large enterprise dan small and medium enterprise, which is small and medium enterprise itu masuk dengan kategori di mana perusahaan itu memiliki 50 sampai 250 karyawan. Sementara large enterprise itu yang lebih dari 250 karyawan. Gitu loh. Jadi setelah melakukan pertimbangan dan analisis, maka masuk yang mana perusahaan yang sedang kamu teliti itu. Dan apa fungsinya? Fungsinya mungkin dalam hal kaitannya dengan bagian hak akses, jumlah departemen yang terbentuk, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi pertimbangan di kertas kerja. Nah, sekarang teman-teman sudah melihat, sekarang teman-teman sudah mengetahui dari 11 design factors. Ketika lihat summary-nya, modelnya seperti ini. Jadi yang mana yang akan menjadi pilihan? Jadi misalkan di domain APO 03, APO 07 ini sangat tinggi ya. Ini juga ada BAI 06 dan lain sebagainya. Jadi berapa models, berapa objektif yang akan menjadi sorotan dari kalian yang akan mau dilakukan penilaian. Sebenarnya banyak cara untuk bisa melakukan penilaian terhadap cascading antara permasalahan yang dihadapi dengan modus yang ingin diadopted. Cuman COVID-19 itu memberikan faktor desain, dan ini salah satu pembeda dibanding dengan COVID versi sebelumnya, itu COVID-5 gitu loh. Jadi di COVID-5 nggak ada design factors, di 2019 itu bisa dibikin karena guideline-nya jelas. Karena ketika orang mulai bekerja dengan kertas kerja COVID itu bingung how do we start this framework gitu loh untuk melakukan penilaian, untuk menyusun IT governance. Nah, di COVID 2019 itu guideline-nya lebih lengkap dengan adanya desain faktor tadi. Jadi urutannya tuh juga jelas, dari mulai wawancara dari BOD, Board of Directors, terus kemudian sampai ke level staff yang teknis itu pun juga sudah mencakup, sehingga keputusan untuk memilih yang mana modulnya itu menjadi lebih terarah dan lebih reasonable. Kalau misalkan nih teman-teman punya basis resiko, manage resiko, misalkan berbasis resiko di bidang TI, berarti kan teman-teman sudah menentukan template temanya ya, sehingga menurut gue itu lebih pas langsung, apakah salah kalau misalkan nembak langsung ke objektif atau modus APO 11 misalkan atau APO 12, ya nggak salah juga sih. Cuman emang ketika kamu ditanya asbabun nuzulnya, kamu nggak bisa jawab kalau misalkan design factors itu tidak terpenuhi. Jadi menurut gua tetap harus
melewati desain faktor ini tadi. Baru ketika gitu, setelah itu lu bisa align bisnis proses dengan penelitian COVID yang lu bikin gitu. Lalu ada dashboardnya, initial summary. Ini cukup lengkap ya. Jadi ini dimulai dari governance and management objective, terus kemudian ini juga sama all these factors nya seperti apa. Oke. Itu aja dulu dari saya untuk desain factors. Mudah-mudahan ini video bermanfaat ya bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian di bidang COVID. Tapi saya akan coba pilah-pilah mungkin apa yang akan bisa saya share lagi terkait dengan COVID 2019. Thank you for watching. Bye.